Halo, good morning kelas 7. Bertemu lagi dengan Miss Riz dalam pelajaran IPS dan materi kita hari ini mengenai kehidupan manusia pada masa praksara. Ini adalah materi terakhir di dalam buku paket kita. Jadi mari disimak baik-baik dan nanti di akhir sesi kalian kerjakan tugas yang sudah Miss sediakan. Nah, kita mulai. Yang pertama itu adalah mengenal masa praaksara. Nah, jadi masa praaksara ini disebut juga sebagai masa prasejarah atau masa nirleka. Yang maksud nir itu adalah artinya tidak ada, leka artinya tulisan. Nah, jadi pengertian dari nirleka itu sendiri itu tidak ada tulisan. Nah, jadi masa praksara atau prasejarah ini dimulai sejak manusia ada di muka bumi dan tentunya berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Nah, jadi salah satu bangsa yang pertama mengenal tulisan itu seperti di Mesir dan Mesopotamia. Mereka sudah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya Mesir dan Mesopotamia telah meninggalkan masa praaksara kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi atau sering disingkat dengan SM. Bagaimana Indonesia? Indonesia itu sendiri mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Dan itu diketahui dari yupa atau batu bertulis peninggalan kerajaan kuta yang terdapat di Muara Kaman dan Kalimantan Timur. Oke, yang kedua kita mau belajar mengenai periodisasi masa praaksara. Yang pertama itu periodisasi secara geologis. Jadi secara geologis ini dikenal ada 4 zaman. Yang pertama zaman Arkaikum. Yang kedua nanti zaman Paleozoikum dan yang ketiga adalah zaman Mesozoikum dan keempat masa Neozoikum atau Kenozoikum. Nah, jadi yang pertama itu zaman Arkaikum itu adalah zaman tertua yang berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Di sini digambarkan maksudnya kulit bumi masih sangat panas sehingga belum ada kehidupan di atasnya. Oke. Yang berikutnya adalah masa Paleozoikum, dikatakan sebagai zaman kehidupan tua, berlangsung kira-kira sejak 350 juta tahun yang lalu, dan di sini sudah mulai tanda dengan adanya tanda-tanda kehidupan seperti munculnya binatang-binatang kecil yang tidak berpunggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Nah, di zaman Mesozoikum berlangsung kira-kira 250 juta tahun yang lalu, kehidupan di sini semakin berkembang, bahkan binatang-binatang juga sudah mencapai bentuk tubuh yang sangat besar sekali yang sekarang kita kenal dengan dinosaurus. Nah, di masa Neozoikum atau Kenozoikum berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu dan dibagi menjadi 2. Itu zaman tertier dan zaman kuartier. Zaman tertier itu adalah jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui, contohnya seperti gajah purba atau mammuthus yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Oke, jadi zaman kuartier itu berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu, merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi berarti dimulai di zaman kuartier. Nah, itu dia tadi periodisasi secara geologis. Sekarang kita masuk ke periodisasi secara arkeologis. Nah, jadi sini kita akan mengenal nanti namanya salah satunya adalah zaman batu. Nah, zaman batu ini kenapa dikatakan zaman batu? Karena sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Gitu. Zaman batu itu sendiri dibagi menjadi 3, itu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Nah, Paleolitikum ini, paleo artinya tua, litos artinya batu. Sehingga dikenal dengan zaman batu tua. Hasil temuan ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Hasil temuan mengenai peninggalan budaya zaman Paleolitikum. Dan Paleolitikum ini berlangsung kurang lebih 600.000 tahun lalu. 600.000 tahun lalu. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri Paleolitikum? Yaitu kehidupan masih sangat sederhana, hidup masih berpindah-pindah atau sering dikenal dengan nomaden, manusia berburu, mengumpulkan buah-buahan atau umbi-umbian, menangkap ikan, dan alat-alat masih kasar dan belum diasah seperti kapak perimbas. Bagaimana dengan masa Mesolitikum? Meso ini berasal dari kata yang artinya tengah, litos artinya batu, sehingga dikenal dengan zaman batu tengah. Ciri-ciri Mesolitikum itu sudah ada yang hidup menetap. Itu dikenal atau bisa dilihat dari
peninggalan sejarah yaitu Kojoken Modinger dan Abruzos-Rose. Nah, jadi Kojoken Modinger itu istilah Denmark yang mana Kojoken artinya dapur, Moding artinya sampah. Sehingga Kojoken Modinger ini artinya sampah dapur. Sampah dapur yang berupa timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Nah, di manakah ditemukan Kojoken Modinger? Itu ditemukan di pantai timur Sumatera antara Langsa dan Medan. Ya, berarti dekat sekitar kita gitu ya. Nah, berikutnya adalah Abruzos-Rose. Itu gua-gua yang dijadikan tempat tinggal menurut manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Jadi di sini memang manusia ini sudah hidup menetap, ya, tapi di gua-gua. Dan ini dilihat atau ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Yang berikutnya adalah Neolitikum. Neo artinya baru, litos artinya batu, berarti zaman batu baru. Ciri-ciri Neolitikum itu mulai menetap, sudah mampu menghasilkan makan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam, dan hasil kebudayaannya adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Oke, dan itu dia mengenai zaman batu. Ini tugas kalian silakan dikerjakan dan dikirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Thank you for your attention. See you in next time. Bye bye.